Selamat malam rekan-rekan. Kita akan bahas ini ya terkait dengan 3 tugas gereja. Nanti ada ayat-ayat tentang tugas gereja itu apa dan apa sih signifikansinya bagi kita khususnya di masa Natal ini. Sebelumnya kita sepakati dulu ya, Natal itu memperingati apa ya? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Memperingati kelahiran Yesus. Si Philip mengatakan memperingati kelahiran Yesus. Terima kasih Philip ya. Jadi betul ya, Natal memperingati kelahiran Yesus. Ada kata Natal itu kalau dalam dunia kalau kalian tahu di bidang kependudukan kan ada angka natalitas, angka mortalitas. Kalau natalitas itu artinya kelahiran, mortalitas itu artinya kematian. Mortal combat. Mortal combat artinya apa? Pertarungan kematian ya, mortal combat. Nah, jadi Natal itu tentang kelahiran. Dies Natalis. Kalau di kampus-kampus ada peringatan Dies Natalis ke-23 misalnya. Artinya apa? Berarti peringatan kelahiran ya, kelahiran kampus itu begitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar tentang 3 tugas gereja yang sangat terkenal. Sebetulnya tugas gereja itu ada banyak. Tapi 3 yang terkenal, kenapa saya penting singgung ini? Karena saya pernah dengar ada pemimpin gereja ya, yang bahkan istilah yang akan saya sebutkan nanti itu nggak tahu loh. Padahal dia pemimpin di gereja, tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah istilah yang terkait dengan 3 tugas gereja. Ada spidol nggak ya? Nah, istilah pertama adalah istilah diakonia. Ya, ada yang tahu nggak diakonia apa? Tolong dibukain dong. Yang sudah terbuka mana tadi? Ada yang tahu nggak diakonia itu apa? Diakonia. Ada yang tahu nggak? Diakonia. Membantu. Membantu apa? Diakonia identik dengan membantu. Membantu ya. Kemudian ada istilah kedua, yaitu koinonia. Bukan nama gereja ya, koinonia kira-kira apa? Persekutuan. Oke, persekutuan. Nanti yang di Zoom saya kasih PowerPoint-nya ya. Atau Miss Injilia share PowerPoint-nya deh ke Youth. Yang terakhir itu marturia. Marturia itu apa? Kesaksian, betul. Jadi ini 3 tugas gereja yang sangat terkenal, tapi diakonia ini apakah membantu saja? Apa sebenarnya diakonia ini? Nah, kita masih belum ketemu ya. Melayani, oke. Melayani. Jadi membantu itu hanya salah satu bagiannya ya. Melayani. Ya, salah satu bagiannya itu membantu orang misalnya. Membantu orang yang membutuhkan. Itu salah satu bagiannya. Melayani. Nah, ini teman-teman harus hafal ya. 3 tugas gereja, diakonia, koinonia, marturia. Itu yang utama. Sebetulnya ada banyak. Ada liturgia. Liturgia itu kayak ibadah. Liturgia. Ada didaskalia berkaitan dengan pengajaran. Jadi ada banyak tugas-tugas gereja. Cuma yang terkenal ini. Ya. Kesaksian, persekutuan, melayani. Atau marturia, koinonia, diakonia. Makanya di gereja itu ada majelis bidang diakonia. Majelis bidang diakonia. Dan identik dengan melayani orang-orang yang membutuhkan, yang miskin, lansia-lansia, begitu ya. Padahal kan sebetulnya kayak Miss Injilia pimpin pujian tuh diakonia bukan? Sebetulnya juga ya, dia melayani juga ya. Kalau kayak kita kumpul begini, masuknya di mana nih? Dari 3 ini. Koinonia. Kalau marturia seperti apa? Pak Cahyo ya. Cerita firman Tuhan, itu marturia juga begitu. Dari marturia ini ada kata martir. Martir itu biasanya orang yang mati demi imannya. Nah, sekarang kita lihat definisi kalian ya. Nanti kita lihat ayat-ayatnya ya. Di dalam kasih, saya tunjukin di layar deh ya. Di dalam kasih ada senang. Terdapat jiwa yang sehat, menjaga pohon agar tetap hijau, di pot yang padat. Kira-kira
koinonianya di mana, diakonianya di mana, marturianya di mana? Menjaga pohon apa? Diakonia, melayani ya. Melayani bukan hanya dalam lingkup gereja, tapi melayani dalam konteks alam, ciptaan Tuhan. Oke, diakonia. Terus koinonianya di mana? Dari kalimat ini. Di dalam kasih ada senang. Iya. Di dalam kasih ada kegembiraan, sukacita, dan terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu juga bagian dari koinonia. Ya, persekutuan. Karena manusia yang sehat tuh pasti manusia yang tidak individual. Pasti makhluk sosial gitu. Itu makhluk yang sehat, manusia yang sehat. Manusia yang sehat itu punya istilah namanya mutual independent. Ini ada istilah mutual independent ya. Mutual itu apa ya? Mutual independent. Independen apa? Mandiri. Ya, mandi sendiri, apa sendiri ya. Mutual apa? Simbiosis mutualisme. Mutual itu apa? Saling menguntungkan. Jadi ada sikap mandiri yang saling menguntungkan orang lain gitu. Jadi kita mandirinya tidak jadi eksklusif, individual, ya, tapi mandiri yang mau bekerja sama, menguntungkan orang lain. Nah ini paling sulit itu memang contoh paling nyata itu dalam hidup keluarga. Itu kita bagaimana mengembangkan sikap mandiri tapi saling menguntungkan, itu susah loh. Kalau yang udah nikah pasti ngalamin tuh ya, susahnya. Nah, saudara, jadi koinonia itu persekutuan. Di dalam kasih ada senang, karena persekutuan membutuhkan kasih. Ada sukacita yang dihasilkan dan jiwa yang sehat karena membangun mutual independency. Ya, persekutuan ini kan membangun mutual independency. Dan salah satu wujud dari pelayanan orang-orang yang jiwanya sehat, melayani lingkungan, betul loh. Itu salah satu kritik dunia modern terhadap gereja. Karena gereja atau orang Kristen itu dianggap sebagai perusak alam. Gara-gara mandat budaya Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kuasailah bumi, taklukkanlah itu. Gara-gara ayat itu gereja nebangin pohon, mendukung kapitalisme lah, apalah. Jadi gereja disalahkan. Nah, tapi apakah betul menaklukkan bumi atau mandat budaya itu ya, menguasai bumi, menaklukkan alam itu artinya kita menebangi pohon sembarangan? Tidak. Saya justru merindukan ya, dan sebenarnya sudah banyak anak-anak Tuhan di banyak gereja mungkin yang terlibat dalam aksi-aksi nyata seperti ini. Koferi pernah mengajak kita membersihkan sampah di pantai. Itu termasuk dari diakonia, melayani di tengah-tengah masyarakat. Dan itu termasuk marturia juga, kesaksian. Bahwa gereja itu peduli dengan alam ciptaan Tuhan. Itu kesaksian juga. Agar tetap hijau. Di pot. Sebetulnya kalau mau pakai kata padat, ya kamu bisa aja pakai misalnya kalimat tetap hijau di lahan yang gersang dan padat misalnya gitu. Jadi ada lahan-lahan yang gersang dan padat, gereja ambil bagian untuk menghijaukan. Ya, itu aksi dan bukti nyata dari kesaksian gereja. Nah, biasanya yang kayak begitu orang Katolik. Orang Katolik tuh kalau bilang masalah kesaksian tidak hanya lewat penginjilan ya, tapi lewat kesaksian hidup, menjaga alam, toleransi, itu luar biasa banget orang Katolik. Kalau di Indonesia contoh yang terkenal itu Romo Mangun ya, atau banyak juga tokoh-tokoh lain. Nah, kelompok 1 dengan biasa membaca Alkitab dan mengucap syukur menjadikan kita bijak dalam berkendaraan motor di jalan. Marturianya di mana, koinonianya di mana, diakonianya di mana? Diakonia, koinonia, marturia dengan biasa membaca Alkitab dan mengucap syukur. Ini sebetulnya bagian dari liturgia ya, bagian dari ibadah orang Kristen ya, bagian dari didaskalia, bagaimana orang Kristen belajar firman Tuhan. Tapi dengan biasa membaca Alkitab dan mengucap syukur, itu kan juga kita lakukan dalam konteks komunitas, koinonia. Ya, jadi komunitas itu jangan bayangkan komunitas ini aja ya. Komunitas itu komunitas gereja sepanjang abad dan sepanjang tempat, termasuk dari mulai zaman para rasul, bapak-bapak gereja, para reformator, sampai semua orang percaya. Nah, kita tuh ada dalam satu persekutuan
Dan kita dengan persekutuan yang esa itu membaca Alkitab dan mengucap syukur bersama-sama. Ya. Karena itu, teman-teman, orang yang di masa lalu membaca Alkitab kan dapat hikmat dari Tuhan. Dia tuliskan tuh. Nah, salah satu wujud persekutuan kita dengan mereka, kita baca tulisan mereka. Jadi kalau ketika kita membaca buku rohani, karangan Arsis Prul, karangan G.I. Packer, karangan Pendeta Stephen Tong, itu tuh bagian dari kita bersekutu, ya, bersekutu belajar Alkitab. Apa yang hikmat Tuhan kasih kepada generasi pendahulu kita baca. Itu bagian dari persekutuan, dan kita mengucap syukur bersama-sama. Jadi koinonianya tuh bukan koinonia lokal begini saja, tapi dengan seluruh gereja Tuhan sepanjang abad dan tempat. Itu persekutuan kita, ya. Dan menjadikan kita bijak dalam berkendara motor di jalan. Itu bagian dari marturia, ya. Ini benar juga loh, karena ada orang-orang yang rajin baca Alkitab, rajin bersyukur, beribadah di gereja, rajin baca buku rohani, ya, rajin PA, rajin ke gereja. Tapi kalau di jalan, siapa yang naik motor nggak pakai helm? Siapa yang kebut-kebutan? Lampu merah diterabas saja. Itu kalau Kak Hendra tahu, Kak Hendra marah sekali. Ya. Nah, jadi saudara, menjadikan kita bijak dalam kesaksian kita. Paling hal simpel itu praktisnya berkendaraan di jalan raya. Ya. Nah, itu contoh praktis ya, bagaimana koinonia kita, persekutuan kita dalam membaca Alkitab, mengucap syukur bersama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat, mendidik kita untuk punya kesaksian hidup yang baik. Praktisnya adalah dalam berkendara motor. Ini praktis loh. Ya. Dan yang ketiga, Julian mempunyai talenta untuk melayani Tuhan melalui alat musik gitar. Ini diakonia, koinonia, marturia. Jelas diakonia ya, melayani Tuhan melalui alat musik gitar. Tak lupa ia mengajarkan orang lain yang ingin bermain gitar. Diakonia juga ya, mengajarkan orang lain. Ya, boneka dan suci. Kalau mau dibikin kalimat apa ya? Harusnya begini, Julian mempunyai talenta melayani Tuhan melalui alat musik gitar. Tak lupa ia mengajarkan orang lain yang ingin bermain gitar sembari hidup suci. Yeah. Sembari menjaga hidup mudanya tetap suci. Ya, meskipun ya dia juga suka seorang nona yang suka bermain boneka, misalnya gitu ya. Bisa juga begitu. Nah, teman-teman, jadi ini bagian dari pelayanan. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya ya. Ada satu ayat terkenal ya. Tapi nanti kita lihat ayat-ayat yang lain. Matius 28, ayat 19 sampai 20. Pergilah, kita diutus, jadikan murid. Ya, nantinya kita juga diminta mengajar dan baptislah. Menurut kalian yang koinonia mana, diakonia mana, marturia mana? Pergilah. Tuhan Yesus mengutus kita. Pergilah. Kan dia naik ke surga nih. Pergilah. Marturia ya. Perintah untuk kita bersaksi. Pergi. Jadi untuk bersaksi itu kita mesti inisiatif pergi. Nanti ada ayatnya. Kenapa kita harus pergi? Kenapa kita harus diutus? Nanti ada ayatnya ya di Yohanes ya. Lalu jadikan murid. Memuridkan orang. Maksudnya apa tuh? Memuridkan orang. Ini pergi kan marturia nih, bersaksi ya. Muridkan orang apa? Ya. Bisa diakonia, bisa marturia juga ya. Marturia yang terwujud dalam bentuk diakonia. Diakonia untuk melayani orang, memuridkan orang, diakonia. Ya, itu bentuk pelayanan kita. Kemudian baptislah koinonia. Kenapa baptislah persekutuan? Karena kata baptislah, baptis kan dari kata Yunani baptiso, menenggelamkan. Menenggelamkan mereka, dan waktu mereka ditenggelamkan atau dibaptis, itu mereka dipersekutukan, dihisapkan ke dalam komunitas umat Allah. Jadi baptisan itu tanda seseorang bergabung dengan umat Allah, itu baptisan. Makanya orang yang pindah agama atau orang tua yang anaknya pergi ke gereja sering mati-matian bilang gini ya, kamu boleh ke gereja tapi jangan dibaptis ya, karena begitu kamu dibaptis kamu tuh anggota gereja gitu. Jadi kamu boleh sih ikut kebaktian di Kalam Kudus, tapi jangan sampai dibaptis ya. Sering dengar gitu nggak? Ada ya.
Karena begitu kita dibaptis, kita dipersekutukan dengan anggota gereja, menjadi anggota gereja. Nah, teman-teman, yang berikutnya ada ajarlah. Nah, ajarlah ini juga bentuk diakonian ya. Ajarlah, kita mengajar orang, tapi juga kita bersaksi. Nah, jadi dalam amanat agung saja kita sudah melihat ada unsur-unsur marturia, diakonia, koinonia, ya. Nah, sekarang ada ayat-ayat lain yang mau kita lihat, ya. Kita buka Yohanes ya. Ini saya buka share screen-nya sekarang buat teman-teman yang ada di ini. Ya. Yohanes 20 ayat 21 tentang marturia dulu ya. Yohanes 20 ayat 21. Silakan salah seorang baca. Yohanes 20 ayat 21. Disinilah kita lihat pentingnya Natal itu bermakna apa sih buat kita. Natal itu bukan meriah-meriah ternyata, bukan hanya itu. Ya. Tapi ada suatu hal penting kenapa Yesus mesti datang. Yohanes 20 ayat 21. Silakan salah seorang baca. Ya. Damai sejahtera kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku. Nah, ada kata missio Dei. Missio Dei itu artinya misi Allah. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mengerjakan karya keselamatannya. Setelah itu dia mengutus muridnya. Demikian seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi kita ingat, ketika kita merayakan Natal, kita harus ingat yang datang itu adalah sosok yang diutus mengerjakan sebuah misi. Jadi Natal itu adalah penggenapan misi Allah. Misinya adalah anak Allah diutus dalam wujud bayi, tumbuh besar, mengerjakan kebenaran dalam hidupnya, mati menebus kita, bangkit dari kematian, lalu naik ke surga dan mengutus kita lagi. Jadi seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Nah, saudara, jadi kita mesti ingat ya. Nah, menarik ya, Bapa mengutus Yesus kita peringati dalam Natal ya. Yesus mengutus kita untuk memberitakan apa? Injilnya tentang apa? Kematian Yesus kan. Nah, itu kita rayakan di dalam Jumat Agung dan Paskah kan. Jumat Agung dan Paskah. Jadi Natal mengingatkan kita kepada Bapa yang mengutus Yesus ketika Jumat Agung dan Paskah kita perjamuan kudus. Ingat nggak, waktu perjamuan kudus ada kalimat begini. Setiap kali kamu makan roti dan minum anggur, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, jadi Jumat Agung, Paskah, perjamuan kudus itu mengingatkan bahwa Yesus mengutus kita untuk memberitakan tentang kematian Tuhan dan juga kebangkitannya tentunya. Nah, teman-teman, marturia dalam Perjanjian Baru atau kesaksian dalam Perjanjian Baru itu artinya memberi kesaksian tentang fakta atau kebenaran, bukan mitos ya, tapi tentang suatu fakta atau kebenaran. Memberi kesaksian tentang seseorang, satu pribadi. Membawakan khotbah untuk pekabaran Injil atau pengutusan. Intinya kita harus pergilah. Ya. Dan sekarang diakonia. Diakonia itu dari kata sebetulnya aslinya diakonein, artinya melayani meja. Dan betul seperti kata Aviano tadi, melayani meja itu lebih ke masalah makan minum. Janda-janda yang membutuhkan di Kisah Para Rasul, ya, ada orang-orang yang dipilih untuk melayani meja. Dan teman-teman kita buka Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ini ada kaitannya dengan Natal lagi nih. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Semangat kedatangan Yesus, semangat Yesus hidup di dunia. Dan apa yang harusnya menjadi semangat kita dengan Natal ini. Selain masalah pengutusan, ya, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Silakan. Yang cewek dong, Dian deh. Ya. Pak Guru, saya yang baca. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antaramu. Oke, siapa namanya? Philip. Ini Kak Dian lagi baca. Kak Dian lagi baca. Coba baca ayat terakhirnya ayat 28, Dian.
Sama seperti anak manusia, datangnya kita peringati waktu apa? Natal ya. Sama seperti anak manusia datang untuk melayani, dan melayaninya sampai memberikan nyawanya bagi banyak orang. Paskah, ya, memberikan nyawanya kan waktu Paskah ya, betul ya? Kayak waktu Jumat Agung ya, masa raya Paskah lah. Jadi kita lihat Natal itu nggak pernah berhenti di Natal, selalu ujungnya ke Paskah. Ada kaitannya dengan kematian. Itu nggak bisa dipisahkan dari misi Yesus ya. Yesus datang untuk melayani sampai memberikan nyawanya bagi banyak orang, sampai mati. Jadi diakonia itu ketika kita lakukan adalah semangatnya seperti Yesus. Yesus datang untuk melayani, demikian juga kita. 1 Petrus 4 ayat 10, dan bagaimana kita melakukannya, ada kaitannya dengan kelompok 3 ini. 1 Petrus 4 ayat 10 dibaca oleh Julian ya, karena Julian yang namanya tercantum di sini. Silakan Julian. Nah, jadilah pelayan Tuhan yang baik sesuai karunia, sesuai talentamu. Ya. Talenta yang dikuduskan oleh Roh Kudus untuk melayani membangun tubuh Kristus itu menjadi karunia. Ya. Nah, teman-teman, dan dia juga mengajarkan orang lain. Dia memuridkan juga sebetulnya, tapi memuridkannya dalam bidang musik. Ya, kalau saya memuridkan pasti bidang Alkitab, nggak mungkin bidang musik. Tapi Julian ternyata memuridkan orang lain dalam bidang musik. Jadi ingat ya, dalam hal melayani ini, konsep memuridkan itu juga bagian dari pelayanan. Berikutnya yang terakhir, koinonia. Koinonia itu bicara soal persekutuan. Ada kata baptislah di sana, di ayat ini ya. Dan baptislah itu berarti persekutukan mereka, gabungkan mereka ke dalam persekutuan umat Tuhan. Nah, teman-teman, ini adalah singkat saja pelajaran buat kita tentang 3 tugas gereja, karena dalam sebulan kemarin kita belajar tentang gereja ya. Nah, ini 3 tugas gereja ini semoga kalian bisa hafal. Besok-besok kalau jadi majelis, misalnya Tuhan pilih jadi majelis nih, terus ada jemaat tanya, atau anaknya tanya, "Mah, ada PR dari sekolah, diakonia itu apa?" Gitu kan. Pak Cahyo, diakonia itu apa ya? Lah, kamu sendiri majelis, masa kamu nanya diakonia? Pas ditanya, "Kamu majelis apa?" "Saya majelis bidang diakonia." Loh, jadi selama ini nggak tahu kamu kerja apa gitu kan. Nah, teman-teman, jadi saya berharap kita mengingat ini, marturia, koinonia, dan diakonia. Dan dalam semangat Natal ini kita diingatkan setidaknya dalam 2 hal ya. Allah mengutus Yesus untuk mengutus kita, ya, dan Yesus diutus untuk melayani, ya, dan melayani sampai mati, memberikan nyawanya bagi kita. Nah, teman-teman, ini pelajaran buat kita dari games yang kita lakukan. Semoga di tahun depan kita bisa mempraktekkan seperti ini lagi ya. Lewat game kita juga mempertajam firman Tuhan yang kita akan pelajari. Ya, selamat menyambut Natal, selamat menyambut tahun baru. Nanti informasi Natalnya kapan, tanggalnya akan diinformasikan oleh Miss Injilia. Ada Pak Brando juga, tolong jamnya dikasih tahu supaya kita semua bergabung minimal lewat online.